Saya bahkan termasuk orang yang beruntung yang bisa main di Stadion Menteng ya. Sampai sama Stadion Lebak Bulus karena waktu itu Persija 18 dan saya bisa main di sana. Kita coba main semaksimal mungkin tapi ada kendala, kayaknya ada tembok besar yang ada di gawang mereka. Sampai saya hitung-hitung, saya orangnya database ya, data, saya fix data. Saya lihat berapa banyak kita punya peluang, berapa banyak yang kita gagal. Itu hampir 18 kali kita mengenai tiang. Pas datang itu kita disuruh cuci muka, cuci tangan, cuci kaki sama kembang 7 rupa. Ada kembang banyak, mungkin kembang 7 rupa kali ya. Jadi sebelum main? Sebelum main ada baskom. Semua pemain harus cuci muka, cuci tangan, cuci kaki di situ. Sudah? Kalau sudah semuanya selesai, jadi airnya itu dituangin ke botol air mineral yang 1 liter atau 2 literan. Itu ada kembangnya itu? Ada kembangnya juga ngikut masuk, ya kan? Masuk. Terus semuanya suruh gilir minum. Pemainnya yang semuanya tuh satu tim. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari. Kayak biasa malam Jumat waktunya sama narasumber. Tapi karena ini lagi 5 tahun RJ5, makanya narasumber bakal ada juga di hari Sabtu atau Selasa. Nah, sekarang di samping gua udah ada seorang coach profesional. Jadi dia ini pelatih klub futsal lah. Langsung aja kita sapa nih. Selamat malam Bang Pikesa. Malam. Dipanggilnya emang Bang Pikesa ya? Pikesa karena kalau main bola kan banyak nama Andre ya. Jadi pakai nama tengah walaupun lebih gampang ya, lebih gampang dikenalnya pakai Pikesa gitu. Emang ada keturunan Italia atau gimana? Oh, Italia enggak sih. Barat iya, Sumatera Barat maksudnya. Jadi Bang Pikesa ini pelatih profesional futsal ya? Iya, profesional futsal dan sepak bola. Futsalnya saya ngelatih di Jaya Kencana Angel. Kita juara di Liga 2016, juara di pertama kali women futsal ya, atau wanita di Myanmar untuk AFF sejarah untuk Indonesia. Terakhir saya pegang 2017 buat SEA Games. SEA Games kita dapat medali dan itu pertama kali sejarah buat Indonesia juga. Dan terakhir saya megang cewek itu di Women IA Women, juara di London atau di Tottenham. Wow, keren banget nih. Yeah. Jadi total udah berapa lama? Kalau jadi sebagai coach? Oh, sebagai coach ya. Saya ngelatih dari 2007. Sebenarnya lebih karena cedera ya. 2007 pertama kali SEA Games di Nakhon Ratchasima Thailand. Sebulan sebelum berangkat saya cedera. Jadi harus pikirin dalam artian apa ya, ketika kita nggak jadi atlet, apa yang kita bisa kerjakan. Ya saya mikirnya sebagai pelatih. Jadi saya ngambil lisensi dari ABC sampai Z. Sekarang alhamdulillah punya 2 lisensi. Sepak bola dan futsal. Futsal sudah tertinggi di Indonesia. Ada AFC Level 2. Dan sepak bola saya lagi merintis sekarang Mas. Nah kebetulan saya juga CEO dari Raga Negeri FA. Dirteknya juga. Jadi saya lagi ngembangin juga persiapan buat Suratin juga U15 dan lain-lain. Jadi kita ikut liga profesional.
Ya, Itu jadi khusus futsal aja atau lapangan gede juga? lapang gede aja. Oh, Jadi lapangan gede futsalnya aja. berbeda split. Jadi futsal sama sepak bola memang di bawah PSSI, tapi mereka harus terpisah. Karena dari ruangannya beda, satu di indoor, satu di outdoor, dan mereka harus terpisah secara organisasi. Kalau yang lapangan gede cowok juga? Saya Apa punya, cewek aja? Iya, cowok itu usia paling besar 2007 atau usia 14 tahun. Ceweknya kita lagi mau bangun yang usia 15 tahun. Berarti dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Berarti total Bang Pikesa ini berkarir di dunia sepak bola udah berapa tahun? 2007 sampai sekarang berarti sekitar sudah 14 Berapa ya, itu ya? 14 tahun. 14 ya? Iya, 14 tahun. Sebagai coach? Sebagai coach. Tapi kalau sebagai dari pemainnya juga? Pemain juga udah lumayan lama ya, karena pertama kali saya di Asiop ya. Asiop itu usia 14 tahun. Seleksi dari 1000 orang, diambil 300, diambil 100, dan ada 10 pemain terbaik yang akan ke Jerman. Dan alhamdulillah saya masuk yang 10-nya itu. Wow. Jadi Asiop sekarang sudah 24 tahun. Ya, mereka sudah 24 tahun. Kalau dipikir-pikir berarti sudah 24 tahun sebenarnya main bola gitu. Saya dengar juga ya, katanya selama berkarir itu Ya. banyak pengalaman horor ya? Pasti ada ya, lumayan membuat bulu kudu berinding sih mas sebenarnya. Karena kita di lapangan saya pikir itu adanya di tempat-tempat angker atau rumah tua atau apa whatever. Ternyata di lapangan pun ada hal mistik dan gaib. Oke, menarik nih. Jadi ditahan dulu ceritanya Bang. Oke, siap. Nah sebelum dimulai kayak biasa, subscribe, like, komen dulu yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Terus jangan lupa juga nih follow Instagram gue, Drill Aditya. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Bang Pikesa, boleh diceritakan pengalaman horornya saat di bola? Oke, yang pertama di Kalimantan ya. Kalau Kalimantan kan bisa tahu lah hal mistis ya banyak di sana ya. Sudah pasti. Saya lagi main di Persepar. Kenapa di Persepar? Sorry di Kalimantan di Palangkaraya. Nah, karena saya main di Isen Mulang. Isen Mulang itu punya klub di Liga Pro dan saya diundang untuk main di sana. Ini bola gede nih? Bola futsal, futsal. Oh futsal. Ya, futsal. Ketika main di sana, itu kalau nggak salah semifinal mas. Semifinal itu saya bawa 5 pemain ya. Saya sendiri, 1 kiper dan sisanya pemain-pemain yang flank 2, 1 lagi anchor. Ini tahun berapa? Tahun sekitar 2010-an. Berarti udah jadi coach ya? Sudah jadi coach tapi saya masih main. Karena saya main di timnya Kalimantan juga gitu loh. Oh, ini jadi sebagai pemain juga? Pemain juga, coach juga. Jadi coach sambil pemain gitu tempo hari. Saya ngundang orang, biasa kita tarkam. Tarkam itu pertama saya datang sendiri, biasanya berikutnya kalau sudah masuk semifinal final kita bawa orang. Ya bawa orang, bawa teman supaya kita lebih kuat lagi timnya. Nah pas semifinal saya main, tiba-tiba pemain kita 1 cedera karena mungkin benturan keras ya. Lututnya cedera. Saya aja cedera lututnya 6 bulan nih. Saya pikir wah namanya Isur, ya Isur. Terus dia bilang bang, saya nggak bisa lanjutin bang karena memang cedera nggak bisa jalan sama sekali. Ya udah istirahat aja. Biar kita main aja yang lain. Udah, akhirnya dibawa nih sama teman-teman atau owner klub tersebut ya, namanya Antang Raya, dibawa ke Tuang Urut. Setelah dibawa ke Tuang Urut, pertandingan selesai, alhamdulillah kita menang. Nah, Masuk ke final dong? Ya, final akhirnya. Final, besoknya final gitu loh. Datang dia ke hotel kita. Terus dia bilang, gimana? Masih sakit? Bang, oke masih sakit. Tapi udah disembuhin, udah cuman urut biasa. Oke, terus disuruh minum ini, apa nih? Jadi pil. Tapi minumnya tidak boleh pakai air dingin. Oke, dan bilang nanti malam kalau sakit diemin aja ya. Jadi akan sakit nantinya. Ya, jadi diminum sama dia, dikasih air putih mineral biasa, dia minum, besok paginya bangunin saya pagi-pagi tiba-tiba. Bang, bisa main. Saya bilang bisa main. Dari mana bisa main? Nggak mungkin. The logicnya adalah gua aja yang cedera lutut aja 6 bulan. Lo nggak mungkin 1 hari kan. Nah, habis itu ini anak ambil sepatu, dia lari sprint ke depan, balik badan. Itu balik badan kalau cedera lutut nggak bisa karena unbalance. Nggak seimbang badan kita. Karena 1 lagi injured kan. Balik karena badan gimana tuh? Balik badan tuh misalkan balik kanan atau balik kiri Oh langsung cepet ya? Cepet nggak bisa. Kenapa? Karena ini shock breaker kita kalau di motor. Jadi kalau shock breakernya 1 rusak akan susah kalau motor kan. Ya akhirnya dia lari sprint, mundur, backward, ke depan, lalu dia passing bola ke tembok. Saya bilang, saya masih nggak percaya. Coba deh passing lagi. Nah ini kaki kiri kali, karena kaki kanan enggak, yang kena kaki kiri saya bang. Oh ya udah.
Nah tiba-tiba ternyata memang bisa main di final. Saya penasaran nih, kenapa sih kok bisa sembuh? Nggak tahu bang, saya di sana ditawarin 3. Yang pertama adalah mau sembuh 1 bulan, yang kedua mau sembuh 1 minggu, atau besok mau main. Saya milih besok mau main. Pas diurut itu? Pas diurut itu. Saya saking penasarannya, pas mau final saya datang kan. Saya bilang saya coba urut ankle yang memang lagi sakit ankle-nya kan. Ya udah saya datang ke tempatnya beliau. Orangnya sederhana, rumahnya seperti adat Kalimantan lah yang biasa. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, Pak, ya segala macam. Apa nih ankle saya karena kemarin, oke. Cuman diurut biasa nih, diurut biasa. Dia ngeluarin kayak semacam apa ya, guci kecil, ditaruh di sini, dilihat. Nah, tapi dia punya jarum emas. Saya tanya gunanya apa? Oh, di sini ada minyaknya nih di dalam guci kecil itu. Lalu di sini ada harus diambil pakai yang namanya jarum emas. Jarum emas diambil, jarum emas diambil lalu dimasukin. Pakai ini dia untuk ngambil cairannya ya atau minyaknya. Lalu diambil kapasnya dimasukin. Lalu dimasukin ke kapsul. Lalu saya nih tolong diminum. Saya agak penasaran nih, kok sembuh nih Pak? Sembuh pasti nanti. Oke, saya tanya lagi, ini apa nih? Ini minyak. Oke, yang ini jarum yang namanya jarum emas. Untuk ngambil minyak tersebut, kalau pakai jarum biasa nggak akan bisa dan nggak akan nempel. Jadi harus pakai jarum emas itu. Lalu kapas, dimasukin kapas, saya tanya kapas biasa? Nggak bisa kapas biasa, harus kapas bujang. Kapas bujang itu adalah daun kapas yang jatuh ke bawah pertama kali dan itu yang diambil yang jadi obat. Gitu loh. Lalu saya minum, besokannya memang agak ringan atau agak alhamdulillah sembuh kaki yang ankle tadi ya. Karena ankle-nya mungkin nggak terlalu berat, hanya benturan biasa ya. Nah itu salah satu cerita yang memang di luar nalar kita ya. Tapi yang tendon itu ya, yang bingung banget ya. Iya, yang tendon itu bingung ketika ada cedera lutut kok bisa gitu lah. Apakah ini atau emang keajaiban ya, itu salah satu pengobatan yang saya pikir ya sangat bagus di Kalimantan. Itu seumur hidup itu pertama kali Mas. Itu kalau misalkan tukang urutnya datang ke Jakarta atau di sini laku kayaknya. Dan nggak laku rumah sakit karena udah sembuh semua. Bisa buka ini nggak ya, franchise ya? Franchise. Saya pengen ini Betul. franchise-nya. Iya, franchise itu bisa kaya gitu kan. Itu sih, itu cerita yang istilahnya awal ya yang biasa aja, tapi ada yang lebih horor dan membuat bulu kita berdiri sih. Yang mana, itu Bang? di lapangan futsal. Ceritain Bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Ada lagi cerita yang lebih menyeramkan ya Mas ya. Ini lapangan futsal juga sama dengan lapangan futsal. Jadi ada kejuaraan G23 tempo hari adanya di Simpruk. Tahun berapa nih Bang? Sama kayaknya 2010 juga. 10 sampai sekitar 10 sampai 12-an saya lupa ininya tepatnya. Tapi di sana saya lagi jadi pelatih karena usia ya. Usianya sudah lewat dari 23. Jadi saya hanya invite pemain-pemain yang kita kenal yang memang terbaik yang ada di Jakarta karena lawan tim Bandung. Tim Bandung itu futsal 35, itu tim yang terbaik yang ada di Bandung saat itu ya. Tim saya main malam tempo hari dan malam itu masih kalau nggak salah itu memang ada kejadian memang harus hening, semua lampu mati sampai jam 7 baru dinyalain lagi. Nah tepat jam 7 harusnya kita main jam 5 bukan jam 7. Akhirnya kita diundur jam 7. Kenapa kok diundur gitu? Nah itu satu hal yang aneh juga sih, kenapa dari jam 5 7. Ternyata memang seluruh Jakarta itu harus padam berapa menit. Gitu loh, 10 sampai 15 menit untuk mencapai jam 7 itu tersebut gitu loh. Pemadaman lah, saya lupa. Oh lagi ada apa. pemadaman. Ini ada pemadaman memang seluruh Jakarta ya. Iya. Seluruh Jakarta waktu saat itu. Nah setelah itu jam 7 main, sebenarnya saya udah yakin bahwa tim saya akan menang. Kenapa saya bilang akan menang? Karena saya terdiri dari pemain-pemain yang memang punya kemampuan terbaik yang kita miliki. Karena saya main di Gading Kusuma, tempo hari lawannya futsal 35. Babak pertama normal. Kenapa saya bilang normal? Kita bisa menguasai keadaan dan kita sempat unggul duluan 1-0. Setelah berjalannya ini kita unggul 1-0, kita coba main semaksimal mungkin tapi ada kendala, kayaknya ada tembok besar yang ada di gawang mereka. Sampai saya hitung-hitung, saya orangnya database ya, saya fix data. Saya lihat berapa banyak kita punya peluang, berapa banyak yang kita gagal.
Itu hampir 18 kali kita mengenai tiang. Kalau dihitung-hitung mungkin kalau dideretin dari tiang kiri sampai atas ke bawah itu kena semuanya. Mungkin ya kalau dihitung-hitung ya. Saya agak aneh kenapa nih kok sampai nggak bisa gol-gol atau gimana. Nah akhirnya nggak lama babak pertama, babak kedua mau mulai itu satu pemain lawan diganjar kartu merah. Makin yakin kan. Kenapa saya bilang makin yakin? Mereka kurang pemain. Di Posisi udah unggul nih. Posisi unggul. Yang kartu merah tuh Andaru, pemain Pelindo yang asal 35 juga. Kartu merah dia keluar. Pemainnya keluar. Setelah dia keluar, saya yakin kita akan menang pertandingan. Dan entah kenapa, kiper pertama kita kalau nggak salah Aldi, kebobolan. Saya ganti karena masalah di kacamata. Nah, kebobolan, saya ganti sama kiper yang kedua. Dan sebenarnya kiper kedua ini kiper pertama saya. Kenapa saya bilang pertama? Kemampuannya lebih baik dari Saldi. Cuman karena saya pengalamannya Saldi lebih banyak, saya ngambil dia. Saldi out, saya tukar. Kalau di pusat kan boleh ganti-ganti kan. Kapan seperti basket, saya keluar. Nah yang anehnya adalah 3 menit terakhir itu dia dapat bola, dia opernya persis ke lawan sekitar kira 5-8 meter. Ini lawan dipasing ke dia nih. Nah habis dipasing dia kayak terhempros dalam artian ya udah kayak teman sendiri, disuting sama lawan masuk. Pas masuk 3 menit selesai, akhirnya periode habis kita kalah. Nah ketika kita kalah persis di samping saya ada yang jatuh, satu panitia. Tapi ketika dia jatuh itu dia nggak sadarkan diri yang saya lihat. Tapi dia kayak macan tuh, ngaung tapi tangannya sambil gerasak kusuk seperti itu. Nah ketika itu, saya ke bawah kan. Ke bawah yang lucu Andaru yang tadi kartu merah. Selamat ya bang menang. Loh selamat menang? Saya kalah, serius? Iya kalah. Dan dia baru cerita di kamar mandi, di simpruknya. Ini Andaru siapa? Yang kartu merah tadi. Oh lawannya nih. Lawan yang kartu merah tadi. Terus dia bilang, iya bang tadi saya di belakang ada sosok nenek-nenek nyelamatin saya. Selamat ya kamu menang nak. Menang. Orang saya kartu merah kok. Dan ini lagi kalah. Nah tiba-tiba sudah tahu bisa menang dari mana gitu logikanya itu kan. Dan neneknya nggak diceritain kayak nggak diceritain sosoknya pokoknya nenek-nenek banget dan dia ini pas dia balik badan udah hilang nggak ada lagi karena dia harus keluar kan. Ini ngapain juga nenek-nenek nonton futsal? Ya itu kan nggak aneh ya, anehnya di situ. Setelah itu dia keluar dia menang. Nah saya beberapa hari kemudian saya diceritain sama salah satu orang yang memang bisa melihat gaib dalam artian nonton di situ. Ternyata dalam gawangnya mereka itu penuh dengan semua makhluk astral dalam artian makhluk gaib. Ada yang matanya merah, ada yang berupa pocong-pocongan dan lain-lain. Nah itu yang membuat kita nggak bisa buat gol di situ. Itu yang tadi iya. coach duga 17 kali kena tiang semua. 18 kali kena tiang. Betul, ya. Dan diceritain itu ternyata memang nggak akan menang karena memang ada ketika periode terakhir itu semuanya mental katanya. Dan yang keserupan di sebelah saya itu kena masukkan salah satu gaib yang tersebut. Kalau saya sih memang nggak bisa ngeliat, tapi karena cerita tersebut ya mungkin kalau kita manusia kan percaya dengan hal gaib ya mas. Mungkin itu yang terjadi, tapi ya whatever itulah. Akhirnya harusnya kita dapat Swift, ya kita hanya dapat Karimun. Karena ada hadiahnya itu berupa mobil tembak. Oh ini di final nih? Di finalnya, betul. Jadi kita kalah di final. Nah itu yang saya rasakan ya, dan saya bisa, walaupun saya nggak ngeliat sendiri, tapi pemain-pemain cerita-cerita nggak gitu? Aneh pas main apa gitu? Kalau main mereka bilang agak berat, badannya berat, kayak ada yang gandolin, kayaknya visinya tuh banyak pemain lawan tuh kayaknya banyak. Itu doang sih yang terakhir cerita. Ada Jeffrey Purba, mantan tim nasional juga. Dia cerita seperti itu aja sih. Kayak double vision ya namanya. Jadi kalau misalkan saya lihat satu, tapi kayak ada dua gitu loh lawannya. Dan dia bicara seperti itu terakhir ketika kita sudah selesai 2-3 hari saat bagian duit hadiah itu gitu loh baru cerita. Tapi emang ini percaya nggak percaya karena kan emang hal-hal kayak gitu ya ada juga sebenarnya ya. Sebenarnya ada sih dan baru tempo hari itu saya ngerasain sih dan saya walaupun kita nggak bisa ngeliat langsung dan itu kejadian dan ya itu saya bilang saya rasakan seperti itu dan teman-teman pun yang pemain pun ya, ngerasanya karena badannya berat, nggak bisa tampil maksimal, double vision banyak lawannya kayaknya walaupun 4 padahal ya. Nah itu yang mereka rasakan gitu loh. Oke. Bang, ini kita balik lagi kali ke bola ya. Saya tuh suka baca-baca gitu. Mungkin pas kebetulan ketemu ya. Jadi katanya
ada orang itu yang mohon maaf ya, dia kayak kencing di gawang lawan gitu. Terus juga suka ada katanya apa? Telur gitu loh di gawang kiper gitu. Itu pernah denger nggak? Atau bahkan pernah ngalamin? Kalau pernah denger enggak. Kalau pernah ngalamin juga, kalau pernah ngalamin enggak pernah denger, iya. Jadi ada semacam biasanya tuh mereka susuk atau apa ditancepin di gawangnya susah golin, ada tuh biasanya tuh. Susuk? Kayak semacam paku atau apa mungkin. Ditanam itu? Ditanam. Di gawang? Tapi di sepak bola ya, kalau di futsal nggak bisa. Karena interlock sama ini kan. Nah itu ada. Nah kejadiannya mungkin, saya waktu tarkam ya, saya tarkam di Bilangan Tambun tempo hari sama Om Tahun juga. berapa? Tambun. Kejadian. Tambun itu sekitar sama 2000-an something lah. Setelah saya Persija baru kan kalau misalkan kita sudah dewasa kita dibayar untuk main kan, di bawah kan enggak. Sekitar 18 atau 19 tahun saya main di sana sama om saya. Pas datang itu kita disuruh cuci muka, cuci tangan, cuci kaki sama kembang 7 rupa. Ada kembang banyak, mungkin kembang 7 rupa kali ya. Jadi sebelum main? Sebelum main ada baskom. Semua pemain harus cuci muka, cuci tangan, cuci kaki di situ. Sudah? Kalau sudah semuanya selesai, jadi airnya itu dituangin ke botol air mineral yang 1 liter atau 2 literan. Itu ada kembangnya itu? Ada kembangnya juga ngikut masuk, ya kan? Masuk. Terus semuanya suruh gilir minum pemainnya. Semuanya tuh satu tim? Yang nggak minum cuman saya. Mungkin karena saya minum tapi saya buang lagi di tempat yang lain karena nggak enak hormatin mereka ya. Dan setelah itu kita dikasih bodrek. Suruh minum. Saya bilang kita nggak sakit kepala kok suruh minum bodrek, dan mereka bilang ini hari ini akan ketat nih lawan tim sana, mereka pasti pakai bla 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 juga gitu loh, jadi kita harus siapin sekarang, kayaknya hasilnya akan seri. Memang secara dugaan memang hasil seri, mungkin itu kebetulan ya, tapi saya nggak minum obat yang berupa obat sakit kepala juga, tapi yang buat gol saya yang menangin yang ini saya gitu loh. Nah ini agak di luar ini sih. Tapi itu kejadian, itu saya lihat langsung. Jadi kebanyakan tim-tim lawan itu atau tim sendiri kita itu yang masih daerah kampungan itu mereka masih pakai hal mistis seperti itu, dan jangan kaget gitu loh. Dan itu kejadian, memang sulit sekali untuk buat golnya, tapi golnya itu terjadi mungkin karena ya kita yang tadi kita tidak ikut terlibat dalam hal yang tersebut, tapi kita bisa buat gol dan bisa menyamakan kedua. Kita kalah duluan. Sampai akhirnya kita lempar-lemparan batu tuh. Itu kejadian di Tambun. Saya masih ingat banget tuh tahun 2003 atau 4-an lah. Itu yang kejadian di sana. Iya, bahkan ngalamin sendiri nih. Ngalamin sendiri. Itu ngalamin sendiri karena memang kita sering main di luar, apalagi saya main di kampung-kampung ya. Jadi hal seperti itu tuh masih ada dan masih kerasa. Sekarang mungkin agak susah, di kota lapangan boro-boro gitu. Ya, apalagi di Jakarta. Semuanya digusur tuh, dari Taman Menteng, dari itu yang lebih horor. Itu yang jadi horor. Di mana sekarang? Iya. Horornya gitu. Iya, main bola agak susah dan sekalinya main yang mahal gitu loh. Iya, yang ya istilahnya duitnya pas-pasan ya. Betul. Mau main sekarang harus bayar. Kalau dulu zaman saya kecil masih ada sih Bang, banyak Bang. Banyak, saya juga sama. Saya bahkan termasuk orang yang beruntung yang bisa main di Stadion Menteng ya. Sama Stadion Lebak Bulus karena waktu itu Persija 18 dan saya bisa main di sana. Dan masyarakat sekarang nggak bisa merasakan gitu loh historikalnya lapangan Menteng seperti apa, sejarahnya Persija 1928 seperti apa, Lebak Bulus auranya ketika atmosfernya seorang Bambang Pamungkas atau juara 2001 mereka juara ngerasain nggak pernah mereka alami. Tapi kita generasi old yang ngerasain itu gitu loh. Bahkan kita main di Menteng belakang dan lain-lainnya ngerasain. Saya pernah juga 18 itu kita TC di sana ya. Tinggal tidur di tempat tersebut gitu loh. Itu satu histori yang bisa kita ceritain ke anak-anak ya, semoga mereka bisa jadi pemain kelak gitu loh di Indonesia gitu. Harapan saya sih gitu. Berarti kenal Bambang Pamungkas juga? Kenal, saya bikin iklan bareng. Kebetulan saya juga advertising juga, saya juga art director. Itu Bambang Pamungkas punya pengalaman horornya ya? Saya belum tahu, bisa coba ditanya kayaknya. Kayaknya sih ya, termasuk pemain yang punya kredibilitas tinggi ya. Orang yang nggak pernah tarkam, Bambang Pamungkas. Dan dia salah satu senior yang saya angkat topi. Sebelum mulai dia orang yang datang dan orang terakhir yang keluar. That's Bambang Pamungkas. Profesionalnya saya salut. Dan The Jack luar biasa. Dan dia adalah The Jack apa namanya? Legend kayak Totti. Legend The Jack dan lain-lain. Dia saya salut sama dia. Iya. Ya mungkin yang termasuk salah satu orang yang sukses di sepak bola ya Bambang Pamungkas. Betul. Bang, saya lihat-lihat ya.
Ini sweaternya Juventus nih. Iya. Jangan-jangan Juventini nih. Iya, Juventus ini betul sekali. Tapi maaf bang, AC Milan sekarang nomor 2 bang. Iya, nggak apa-apa. Tapi Juventus ini ya, Juventus yang lolos Liga Champion nih, Bang. Iya sih. Ada lagi bang, cerita horor yang nggak bisa dilupain pas lagi main bola. Kalau saya 2 itu sih, yang saya rasakan sendiri ya. Tapi yang lain-lain saya belum pernah ngerasakan, dan itu kebanyakan kejadian di lapangan futsal ya, karena indoor mungkin ya. Tapi kalau di luar lapangan sebenarnya lebih ke ini sendiri. Waktu saya pulang kampung tahun 94, masih kecil, Piala Dunia. Jadi saya almarhum, saya pulang kampung ke Padang, kebetulan saya orang Sumatera, masih jalur darat ya. Karena kalau misalkan naik pesawat itu hanya orang yang mampu dulu. Nah, saya jalan, kita menyusuri hutan tuh Mas. Kanan kirinya hutan. Kita pakai bus. Busnya itu kenapa kita ngambil jalur darat? Biar almarhum papa saya bilang, biar kamu ngerasain naik bus, habis itu nyebrang dengan kapal feri, habis itu kamu pulangnya kita baru naik pesawat terbang. Jadi ngerasain semua transportasi yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu saya ngeliat di hutan itu kosong, sepi. Tapi ada beberapa orang yang memang saya ngeliat tergelintir orang, 2 atau 3 orang itu berjalan di kiri kanan. Ini hutan yang udah deket Padang atau masih jauh? Masih jauh. Itu masih jauh, itu loh masih jauh. Kiri kanannya ya? Kiri kanannya memang hutan. Ini malam-malam lagi? Itu sore menjelang maghrib sebenarnya, karena masih kelihatan apa namanya. Tapi banyak yang hilir-hilir di sini? Hanya beberapa orang, saya hitung hanya 2 atau 3 orang. Agak aneh, freak dalam artian, ngapain nih orang di hutan sambil jalan Orang atau lagi? orang Bukan lagi. kendaraan ya? Bukan kendaraan gitu loh. Saya lihat kanan kiri ada 2 orang atau 3 orangan lebih. Nah, kita jalan tuh menyusuri ini. Nah, tiba-tiba orang itu kayak ngejar, dalam artian ngejar mobil kita gitu loh. Ataukah ada problem kah atau apa, saya nggak tahu. Nah, saya ngalihin pandangan sebentar, saya balik lagi, ternyata nggak ada orangnya. Tapi ada beberapa harimau yang ada di situ. Gitu loh, dari situ dalam artian yang ngejar mobil kita tuh ada 2 sampai 3 harimau. Gede gitu? Lumayan gede, harimau normal lah. Ukurannya kayak harimau Sumatera kan memang banyak kan, harimau Sumatera kan sekitar ya 2 meter. Tingginya mungkin nggak tinggi ya, hanya 150 something lah. Tapi panjangnya mungkin agak lumayan panjang tuh, bisa 1,5 meter sampai 2 meteran. Aku ada harimau, agak aneh. Dan kondekturnya atau ininya, ayo cepet tutup ininya rapet ya. Cuman ngomong gitu doang. Sesampainya di Padang baru saya tanya, kenapa ya? Nah, baru cerita. Ternyata yang tadi itu adalah yang namanya cindaku. Kalau di Padang itu kita kenal cindaku. Cindaku itu adalah semacam siluman manusia yang kalau berjalan itu dia tidak pernah melepas tangannya. Jadi dia harus bersila seperti ini. Karena kalau misalkan dia lepas tangannya lebih panjang daripada lututnya dia. Nah, jadi agak aneh sebenarnya. Memang pas jalan orang-orangnya begini? Iya, lagi tempo hari memang begini orangnya. Tidak melepas tangannya dia. Atau kalau kita kan melenggang ya, kita harus swing tangannya. Semuanya kayak gitu tuh? Ada 2 atau 3 orang sih. Kalau saya sih ngeliatnya 2-3 orang. Karena 94 berarti saya sekitar 6 tahun ya. 10 tahunan. Hampir di usia 10 tahunan. Dan itu saya lihat ya mungkin kita ngelihatnya ada hal istimewa, ngelihat apa harimau, hewan buas yang segala macam. Tapi ternyata ya itu adalah cindaku dalam artian manusia jadi-jadian yang bisa salto atau koprol 3 kali ke belakang mereka jadi harimau. Dan di Padang itu ternyata memang ada namanya lokasi atau desanya mereka. Kalau saya pribadi itu cerita dari orang tua kita sih yang ada di sana. Dan saya melihatnya itu pertama memang orang, saya alihkan pandangan yang ngejar hanya harimau. Nah, diceritain ketika saya sampai di Padang oleh orang tua, ya ini loh di sini tuh ada seperti ini, jadi harus hati-hati dan lain-lain. Saya nggak tahu ya era modern ini masih ada atau tidak karena hampir puluhan tahun saya belum balik ke sana lagi sih Mas gitu loh. Tapi pada saat itu orang tua nggak lihat dong ya harimaunya ya? Oh lihat, karena kan memang dia dampingin kita. Lihat juga harimaunya? Memang lihat, memang harimaunya nyata memang. Beneran harimau? Beneran harimau. Oh, bukan jadi-jadian? Iya, harimau. Jadi harimau itu mungkin karena yang itu tadi. Dia bilang, cindaku tadi yang dia lari ngejar kita. Tapi orang yang kayak gini iya. lihat juga? Lihat juga, saya yang lihat. Kalau orang tuanya?
sama ngelihat, kita ada orang di situ ngelihat kita. Hampir mungkin nggak semua orang, karena kan ada yang tidur, ada yang lagi baca atau Berarti memang lagi bisa ngobrol. dilihat semuanya ya. Tapi saya ngelihat dan mungkin almarhum juga ngelihat juga itu, ngelihat apa namanya jadi apa? Makanya dia Orang cerita seperti mungkin itu kayak gitu. Iya, makanya dia cerita bahwa tadi itu orang. Nah, orangnya itu adalah namanya Cindaku yang dia bisa koprol 3 kali bisa menjadi harimau. Nah, ceritanya ya seperti itu sih di sana. Oke. Nah Bang, ini kita ngobrol di luar bola ya. Oke. Katanya dulu sempat punya pengalaman sama Palasik, hantu Padang ya. Boleh diceritain nggak Bang? Ini lebih ke dapat cerita sih, karena pelakunya saya sih. Pelaku dalam artian saya masih kecil, habis lahiran biasanya di sana dijagain ya. Percayaan orang harus taruh yang namanya apa gunting. Setelah lahiran harus ada alat-alat lah biar mencegah dari apa ya kayak makhluk gaib atau teluh atau sihir dan lain-lain ya. Boleh diceritain dulu nggak sih Bang? Hantu Palasik tuh buat Palasik itu mungkin di Padang tuh lebih mirip kayak kuyang ya. Hanya palanya aja dan dia menghisap darah-darah bayi-bayi atau wanita hamil gitu loh. Dia lebih ke bentuknya sama. Bentuknya hampir sama dan mirip sih. Dan dia bisa nyedot dari kejauhan gitu. Dari kejauhan mungkin lebih spesifiknya saya belum tahu gitu loh. Karena kebetulan saya yang diceritain dan masih kecil, masih bayi. Jadi Palasik itu dia terbang ya di atas rumah orang dan mencari ya mungkin yang orang lagi hamil atau menstruasi dan segala macam dia tahu gitu. Nah ketika itu mungkin saya di luar pengawasan ya, pengawasan orang tua atau lagi kurang fit atau nggak sehat ya atau lagi sedang sakit sehingga datang ke area rumah katanya gitu. Setelah itu seperti disedot, jadi hampir darahnya itu kurus kecil gitu loh, karena disedot kan, badannya itu sampai kayak tulang sama kentut itu kasarnya, karena darah-darah yang ada di kita disedot sama dia. Padahal tadinya nggak sekurus itu. Tadinya sehat walafiat. Nah gitu. Memangnya kenapa? Abang tinggal kayak masih di pedalaman saat itu? Oh enggak, sebenarnya saya tinggal di Padang kota ya, Trandam itu udah kota sih sebenarnya. Tapi kalau tempo hari ya memang enggak seperti sekarang sih, masih kalau Padang itu kan masih ada banyak pohon, apalagi saat itu apalagi saya tinggal kira-kira nggak jauh dari pantai sebenarnya sih, kira 1-2 kilometer dari pantai Padang gitu loh. Nah ini kiri kanan masih ya ada rumah tapi nggak terlalu banyak ya, bisa hitung pakai jari lah rumah yang terdekat. Nah ceritanya seperti itu, jadi disedot darahnya ya mungkin hampir mirip dengan kalau di Kalimantan kuyang ya, kalau di kita mungkin di Padang itu namanya Palasik. Tapi sempet heboh tuh orang tua ngelihat Palasiknya. Heboh kata sih orang tua saya sampai nangis dan lain-lain dan berusaha untuk cari orang pintar untuk bisa nolong. Katanya bisa aja nggak ketolong saat itu, tapi alhamdulillah ya mungkin rezeki dan masih bisa sampai sekarang masih sehat di sini. Dan waktu kecil memang sering sakit-sakitan sih Mas, sebelum 5 tahun atau sebelum pindah ke Jakarta. Ya jadi waktu kita tinggal nomaden karena orang tua almarhum memang dia kontraktor ya. Jadi saya anak pertama lahir di Padang, anak yang kedua di Cilegon, nah anak terakhir itu ada di Jakarta. Jadi memang orang tua kontraktor yang keliling Indonesia dan dia sempat ke luar negeri gitu loh, memang ada kerja di luar negeri. Nah saat itu mungkin saat saya lahir adanya di Padang. Dan selang berapa lama setelah kejadian tersebut kita pindah ke Jakarta. Nah setelah di situ saya nggak pernah sakit-sakitan lagi, alhamdulillah sudah sehat gitu loh. Dan itu cerita yang saya tahu bahwa ternyata di sana ada makhluk yang namanya Palasik yang bisa menyedot darah anak-anak kecil atau anak bayi atau wanita hamil dan lain-lain. Saya ceritanya seperti itu ya. Tapi nggak nanya ya waktu itu ya Palasik kayak gimana? Enggak nanya, cuma tak kasih taunya ya bentuknya seperti kuyang, detailnya tidak dikasih tahu. Jadi kejadiannya seperti itu. Jadi kita cari orang pinter, didoain, dicari ininya dan alhamdulillah ya bisa kembali normal gitu. Padahal terakhir katanya badannya udah kayak tulang sama kentut, dalam artian ya udah kurus begeng banget lah gara-gara kejadian tersebut atau darah kita yang dihisap sama makhluk gaib itu gitu. Oke deh, nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing.
Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Pikesa ya, dimana kita tuh jadi tahu bukan horornya doang ya, tapi ternyata begini toh berkecimpung di dunia sepak bola. Nah Bang, mungkin boleh diceritain lagi nggak Bang, suka duka nih jadi coach pelatih futsal apa ya? Suka dukanya, kalau sukanya sih berinteraksi dengan teman-teman baru ya, teman baru, wajah baru, kita bisa jadi keluarga, family di luar lapangan, itu yang sukanya. Dan bisa keluar kota atau keluar negeri secara gratis, itu yang saya rasakan. Menimba ilmu juga, jadi kita punya banyak ilmu juga di sana. Dukanya adalah ya biasa, kita harus ngomong anak-anak atau kita harus jagain mereka. Kadang-kadang yang susah dibilangin dan lain-lain, atau mereka yang tidak percaya diri, bagaimana motivasi mereka, atau saat mereka kalah bagaimana membalikkan semangat mereka supaya mereka tetap teguh sebagai atlet ya, itu yang agak susah gitu loh. Nah ini motivasi dari kita ini ya, pelatih itu sebenarnya 30% tugasnya ketika di lapangan ya, tapi di luar lapangan 70% bagaimana create mereka menjadi atlet, nggak gampang. Jadi suka dukanya ya itu, sukanya adalah di lapangan kita bisa berkreasi, bisa merubah pemain yang tidak bisa jadi bisa, tahu tidak tahu jadi tahu, dan bisa memahami bahwa sepak bola atau futsal itu adalah olahraga sosial. Dan yang saya rasakan adalah banyak manfaat ketika kita berlatih, lalu berkecimpung di dalam olahraga. Selain sehat, banyak keluarga, banyak teman, dan membuka silaturahmi atau link-link juga connecting ke orang lain. Ini maaf Bang, sebenarnya tadinya itu pernah terpikir nggak sih jadi pelatih gitu? Apa sebenarnya pengen itu jadi pemain gitu? Kalau saya jadi pemain ya, pelatih itu sebenarnya lebih ke balas dendam saya. Saya pernah jadi pemain futsal sama pelatih futsal, pemain futsal dan tim nasional futsal, tapi saya belum pernah menjadi tim nasional sepak bola. Jadi sekarang bagaimana pengabdian saya, mungkin anak saya nanti ya dia bisa menjadi pemain sepak bola seperti yang saya inginkan dulu, atau orang lain yang memang bisa latihan di Raga Negeri FA yang saya punya, atau yang saya tekuni sekarang. Itu harapan saya seperti itu. Atau kita bisa creating pemain yang bisa menjadi pemain profesional sekelas Ronaldo, Messi, yang bisa membanggakan Indonesia atau membanggakan negeri kita atau Ibu Pertiwi ini yang belum ada sampai sekarang. Nah itu harapan kecil kita sih. Nantinya pun orang nggak nanya gitu loh, siapa pelatih lo nggak tanya gitu. Tapi kita bangga ketika ada pemain kita bisa keluar negeri atau bisa membawa Indonesia. Ya buktinya sampai sekarang orang tahu saya pernah bawa Jaya Kencana. Dan pertama kali sepanjang sejarah kita bisa juara di Myanmar, dan itu pertama kali, atau juara SEA Games. Ya walaupun hanya mendapat medali peringkat ketiga, tapi orang tahu bahwa ini pertama kali kita membawa futsal. Futsal itu pernah di sana. Dan saya terakhir itu dapat award dari tabloid bola ya, menjadi pelatih terbaik. Walaupun saya hanya masuk nominasi, saingan saya masih ada almarhum Alfred Riedel, lalu Reki Subagia, Reki Mainaki, pasti sudah kalah gitu loh. Karena bulu tangkis masih nomor 1 Indonesia. Tapi saya sudah canangkan di situ bahwa futsal itu ada. Kita ada di sana dan kita bersuara dalam artian kita bisa berprestasi dalam cabang dan di Indonesia. Dan itu yang paling terpenting buat saya, bahwa futsal itu ada dan harus diperjuangkan, bahwa kita bisa membawa nama Indonesia ini bisa berprestasi di kancah internasional. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan bisa lah Bang ya, amin, bawa amin. harum nama Indonesia di futsal berarti sekarang ya. Nah Bang, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Kan kemarin tuh lagi heboh ya, isu-isu kayak misalnya pemain bola disuruh kalah, terus juga ya tanda kutip kayak gitulah. Nah ini selama berkecimpung di dunia bola pernah ngalamin nggak tuh? Ngalamin sebenarnya ada pasti ya, kita disuruh kalah, tapi saya nggak mau karena lebih baik ini lagi kita main kalah. apa nih? Kemarin itu ketika kita ada di Porda ya, posisinya adalah kita kalah menang lolos. Tapi tim lawan itu pengen kita kalah di futsal. Tim lawan itu pengen kita kalah supaya timnya lolos. Itu banyak ya kejadian di event-event seperti itu ada. Tapi saya profesional. Lebih baik saya kalah karena saya sendiri daripada saya mengalahkan sesuatu tapi memenangkan tim lain. Itu dibayar gitu Bang? Mereka menyiapkan dana untuk kita kalah, tapi saya nggak mau. Saya bilang itu banyak di Indonesia pun ada. Kemarin pun itu kejadian langsung di saya. Dan saya pribadi yang merasakan. Sampai saya matiin handphone, saya nggak peduli mau siapa yang menang, tapi tim kita yang penting udah lolos. Nah itu kejadian Indonesia. Mungkin ini mudah-mudahan bisa diperbaiki ya ke depannya. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena memang merugikan salah satu pihak gitu loh. Karena tim saya kebetulan kita menang terus, nggak pernah kalah. Kalau misalnya kalah juga agak yang aneh nih. Karena ketika saya menang 6-0, 15-1,
Terus 6-1 tiba-tiba saya kalah dengan tim yang memang kalah sama tim sebelah, itu sih nggak logik. Nah makanya saya bilang nggak mau. Nah kalau di situ sih biasanya gitu. Dan satu lagi biasanya ada pemain titipan dari manajer atau federation. Ya saya nggak mau juga itu. Ya mungkin ada orang yang satu yang agak keras kepala dalam artian ya tidak bisa digoyang pendiriannya. Mendingan saya kalah karena memang saya pilih tim yang tersebut dibandingkan saya harus mengorbankan pemain yang memang layak dengan pemain yang tidak layak karena kasihan atau empati. This is nggak make sense. Ya itu dia kalau saya rasain seperti itu dan saya merasakan dan saya pernah mengalaminya Mas gitu. Oke, luar biasa banget nih Coach Pikesa ya, makasih banget udah cerita-cerita di RJ5, terus juga katanya kan punya sekolah bola ya? Iya, sekolah bola. Boleh tuh Bang, siapa tahu ada yang mau masuk join. Oke, buat teman-teman, saudara, sanak family yang punya kerabat atau anak atau saudara yang suka sepak bola, bisa join di Raga Negeri FA. Kita punya home base di Pordek atau di Krukut di Depok, satu lagi di SES Poluan. Kita punya usia 8, 10, 12, 14 tahun dan kita lagi buka tim cewek namanya Raga Negeri Putri Jakarta. So if you want to join, bisa klik Raga Negeri FA di Instagramnya atau di www.raganegeri Football Academy. Di sana bisa lihat daftar dan bisa trial. Nah kemungkinan Januari nanti kita ikut disuratin, mohon doa restunya supaya kita bisa menjadi yang terbaik dan membawa Jakarta ke tingkat yang lebih baik lagi. Dan mohon doanya lagi. Berapa pemain kita mudah-mudahan kedepannya akan dikontrak sama tim Elite Pro Academy di Indonesia. Amin. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Makasih lagi sekali lagi Bang Pikesa udah mampir ke RJ5. Thank you. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.